Komodo atau biawak komodo adalah jenis kadal dengan ukuran terbesar di dunia. Orang luar negeri menyebutnya komodo dragon dan orang di sekitar Nusa Tenggara menyebutnya ora. Kalau orang Jawa, ora artinya tidak, tapi bagi orang Nusa Tenggara artinya komodo. Habitat alami komodo hanya ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Flores, Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Dasani, Gili Montang, dan pulau lain yang berada di Nusa Tenggara Timur. Meski begitu, beberapa kebun binatang besar di berbagai belahan dunia juga telah memelihara komodo sebagai hewan koleksi yang menarik perhatian pengunjung. Komodo adalah hewan purba yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Mereka selamat dari seleksi alam tanpa melakukan evolusi bentuk yang terlalu berbeda dari bentuk awalnya dulu, sekitar 40 juta tahun silam. Informasi ini diketahui dari penelitian yang mendalam oleh para ilmuwan. Komodo bisa berlari cukup cepat, memanjat pohon tinggi, berenang dengan cepat, dan bahkan menyelam dalam waktu yang cukup lama. Kemampuan hewan yang satu ini terbilang lengkap. Yang kedua, bagaimana penampakan fisik komodo? Komodo punya tubuh panjang yang bisa mencapai ukuran 3 meter dengan bobot di atas 100 kg. Meski menjadi kadal terbesar di dunia, tapi komodo bukan kadal terpanjang karena yang jadi kadal terpanjang adalah biawak Papua. Kulit komodo keras dan kasar, warnanya beragam, tapi kebanyakan terlihat abu-abu kecoklatan. Mata komodo hanya bisa digunakan dengan baik di siang hari, sehingga mereka jarang aktif di malam hari. Sementara itu, jarak pandang komodo juga tak terlalu baik. Mereka hanya bisa melihat pada jarak sekitar 200 hingga 300 meter saja. Dulunya komodo dianggap tuli, tapi penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa komodo sebenarnya bisa mendengar. Mungkin indera pendengaran komodo memang kurang baik, seperti pandangan matanya. Lidah komodo bercabang seperti ular, punya fungsi yang begitu penting. Dengan lidahnya itu, komodo bisa mendeteksi mangsa hingga jarak 9 km. Mereka menjulurkan lidahnya untuk menangkap partikel udara dan mendeteksi mangsa. Kemampuan lidahnya menutupi kelemahan pandangan dan pendengaran komodo, karena hidungnya hanya bisa digunakan untuk bernafas dan tak bisa mencium bau. Mulut komodo dipenuhi gigi bergerigi yang berguna untuk menggigit dan mengoyak daging mangsanya. Terkadang terlihat pula air liur komodo yang terus-menerus keluar dari mulutnya. Ternyata air liur itu berasal dari proses memuntahkan sisa mangsa yang ditelan bulat-bulat, baik itu tulang, bulu, kuku, dan bagian tubuh lain yang tak tercerna. Air liur komodo berbisa dan dapat melumpuhkan korbannya. Tapi beberapa ilmuwan mengatakan bahwa sebenarnya air liur komodo berisi bakteri berbahaya yang dapat menyebabkan infeksi, entah bisa atau bakteri beracun. Yang pasti ludah komodo berbahaya. Kaki komodo kekar, dilengkapi kuku tajam yang digunakan untuk menggali tanah, mencakar, memanjat pohon, dan bahkan untuk menyerang. Mereka juga bisa berdiri dengan 2 kaki belakang, lewat bantuan ekornya sebagai penopang. Biasanya mode berdiri dengan 2 kaki hanya digunakan saat bertarung dengan komodo lainnya. Yang ketiga, cara berburu komodo. Mangsa komodo sangat beragam, karena mereka adalah pemangsa puncak di mana tidak ada pemangsa lain yang berani memburu atau memakannya. Biasanya komodo sering berburu kambing, rusa, kuda, babi hutan, dan lain sebagainya. Mereka juga memburu hewan kecil yang ada di sekitarnya. Meski begitu, komodo lebih sering terlihat memangsa bangkai, bahkan bangkai manusia sekalipun. Mereka akan menggali dan memangsanya. Pantas saja, komodo dianggap sebagai salah satu hewan yang mengerikan. Komodo akan mendeteksi mangsa lewat lidahnya, kemudian mereka mendekati, lalu menyerangnya. Biasanya serangan terhadap hewan besar dilakukan dengan cara menggigit kakinya. Ketika sudah berhasil melukai kulit kakinya, maka komodo tinggal memantau dan mengutitnya, meski hewan itu kabur jauh sekalipun. Hal itu dikarenakan bekas luka komodo akan menyebabkan infeksi dan kelumpuhan karena bisa di air liurnya. Biasanya komodo akan memakan mangsanya seperti teknik yang digunakan ular atau buaya.
Mereka akan merobek daging mangsanya dan menelannya langsung tanpa mengunyahnya. Tapi untuk mangsa dengan ukuran kecil dan sedang, biasanya komodo akan menelannya bulat-bulat. Setelah mangsa ada di dalam perut, lalu akan dicerna, dan sisa bagian tubuh mangsanya yang tak bisa dicerna akan dimuntahkan lagi. Selain memangsa berbagai jenis hewan dan bangkai, komodo juga dikenal sebagai hewan kanibal. Mereka akan memangsa komodo kecil dan lawan bertarungnya. Perilaku komodo memang cukup mengerikan. Komodo juga mengalami kesusahan setelah makan besar. Karena metabolisme tubuhnya yang lambat, komodo harus berjemur untuk membantu proses pencernaan makanan. Jika mereka tidak segera melakukannya, bukan tak mungkin makanan di dalam perut akan segera membusuk dan malah meracuni mereka sendiri. Yang keempat, perkembangbiakan komodo. Komodo akan bertarung untuk memperebutkan kesempatan kawin dengan betina yang jumlahnya terbilang sedikit. Betina yang tersisa hanya sekitar 300 hingga 500 ekor saja, jauh lebih kecil dibandingkan jumlah komodo di alam liar yang mencapai 5.000. Jadi bisa dipastikan banyak jomblo komodo di alam liar. Setelah menang bertarung, komodo jantan juga harus menaklukkan betina yang ngambekan. Mereka harus menaklukkan komodo betina tanpa kekerasan. Meski komodo betina terlihat menolak perkawinan itu dengan sekuat tenaga. Bisa dibilang komodo betina itu malu-malu tapi mau. Awalnya nolak tapi akhirnya mau juga. Komodo berkembang biak dengan cara bertelur, meski kadang langsung beranak tanpa telur. Mereka menyimpan telurnya yang berjumlah hingga 20 butir di dalam tanah, bekas sarang burung, dan tempat tersembunyi lainnya. Proses pengeraman bisa mencapai 7 hingga 8 bulan, begitu lama dan cukup menyiksa bagi induknya. Anak-anak komodo yang baru menetas sangat rentan untuk mati. Mereka adalah mangsa yang mudah ditangkap. Untuk bisa bertahan hidup, biasanya komodo akan memanjat dan hidup di atas pohon. Komodo muda punya tubuh ramping, sehingga mereka lihai memanjat. Tapi saat dewasa, tubuhnya terlalu berat sehingga membuatnya kesulitan memanjat pohon lagi. By the way, komodo ini unik banget. Dalam sebuah penelitian, komodo betina yang dipisah dari bejantannya tetap bisa bertelur dan berkembang biak sendiri. Kabarnya mereka bisa menyimpan sperma bejantan dan bahkan bisa berkembang biak tanpa bantuan bejantannya sekalipun. Artinya, komodo ini punya sistem perkembangbiakan yang sangat unik dan berbeda jauh dari hewan lain. Pantes bae banyak komodo jantan yang jomblo. Wong betinanya bisa berkembang biak sendiri tanpa bantuan si jantan. Yang kelima, hubungan manusia dan komodo. Manusia ikut andil dalam menyempitnya habitat komodo di alam liar. Komodo juga bertanggung jawab dengan kematian beberapa orang serta hilangnya jenazah yang telah dikubur. Meski begitu, keduanya punya hubungan yang cukup baik secara tidak langsung. Komodo mulai dikenal dunia pada sekitar tahun 1910 silam. Keberadaannya terus menyebar luas ke seluruh dunia, membuatnya jadi hewan yang menarik perhatian. Para pecinta binatang, ilmuwan, dan lain sebagainya datang ke Indonesia untuk melihat, meneliti, dan menangkap komodo. Pemerintah Indonesia sendiri telah membuat Taman Nasional Komodo sebagai usaha pelestarian hewan ini. Selain itu, banyak penangkaran komodo di luar negeri. Proses pelestarian komodo membuat hewan ini bisa bertahan dari kepunahan karena seleksi alam di sekitar habitatnya. Itulah sedikit informasi yang bisa aku berikan tentang komodo, si kadal terbesar di dunia ini. Komodo adalah salah satu kekayaan alam Indonesia yang berhasil memukau orang luar negeri. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa menambah wawasan kita semua.